Rasa sepenuh hati ada di sana, dari mata yang selalu berkedip-kedip, terlalu senang, terlanjur sayang, harus aku katakan. Well, satu tembang dari Malik di Esensial, ada kisah romantis mengawali kita di jumpa hari ini di Zona Sehat Keluarga, sub acara Bincang Sehat, di mana setiap Selasa pagi Bian hadir tidak sendiri, karena Bian ditemani oleh praktisi-praktisi kesehatan atau tenaga-tenaga kesehatan yang nantinya akan memberikan edukasi, informasi tentang masalah kesehatan bagi kalian semua. So, bagi kalian yang ingin gabung dengan Bian di Radio Suara Usada, kalian nanti bisa DM tentang materi ini, bisa tanya-tanya langsung di WhatsApp kami di 0878 1021 5450. Sekali lagi di 0878 1021 5450. So, kalian yang punya Instagram atau yang sudah follow Instagram dari promkes_ngawi, kalian bisa mengikuti di siaran langsung, karena kita akan live streaming di Instagram promkes_ngawi. Dan bagi kalian yang juga mengikuti Instagram dari Dinas Kesehatan, kalian nanti bisa DM juga di Instagram dari Dinas Kesehatan Kabupaten.ngawi. Bagi kalian sobat sehat yang suka berselancar di dunia Play Store, kalian cukup download aja Radio Suara Usada, dengerin apa yang menjadi materi kita, ambil hikmahnya tentang materi atau manfaat dari materi-materi kesehatan yang akan Bian bawakan pada pagi hari ini. Dan langsung saja, tadi Bian di depan sudah infokan bahwa setiap Selasa pagi, dan tepatnya pagi ini di Selasa 4 Juni 2024, tepat pukul 10 hingga 60 menit ke depan, di studio Suara saya sudah kedatangan tamu-tamu spesial yang luar biasa. Beliau-beliau adalah dari Puskesmas Kasreman. Kebetulan beliau adalah pemegang program penyakit tidak menular. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama ada, saya manggilnya kakak aja, ada Kakak Sunarsih AMD. Ini adalah pemegang programmer atau pelaksana program penyakit tidak menular di UPT Puskesmas Kasreman. Selamat pagi, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kakak pagi hari ini? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Sebelum kita mulai, kita bisa dada-dada dulu di kamera. Di sana ada teman-teman kita yang sudah menunggu di Instagram dari Prokes Ngawi. Dan tamu saya yang kedua ini juga spesial, sama-sama dari pemegang program penyakit tidak menular, kebetulan di Keswanya ya, kesehatan. Lansia. Oh, di lansia. Nah, ini kayaknya udah senior banget ini. Saya manggilnya apunten kakak juga ya. Ada Kak Titin Eskap, ini juga pelaksana program lansia di PTM di Puskesmas Kasreman. Selamat pagi kak. Pagi. Sehat kak pada pagi? Alhamdulillah sehat. Semangat? Semangat. Tentunya tetap semangat ya di pagi hari ini. Dan sobat sehat Kota Ngawi dan sekitarnya, untuk kalian yang nanti ingin gabung dengan kita, ingin ngobrol tentang materi di pagi hari ini, tentunya kalian nanti jangan lupa langsung saja bisa tanya-tanya di WhatsApp kami 0878 1021 5450. Adapun yang materi kita pagi hari ini sobat sehat, ini adalah cukup penting untuk kalian ketahui, karena materi ini adalah sejatinya sehari-harinya yang kita alami tanpa kita sadari. Ini sangat penting sebenarnya yang akan kita bahas ini. Ini fakta yang tadi saya sempat lihat di satu istilahnya sumber di medsos. 3 dari 10 orang itu ternyata tidak sadar akan penyakit tidak menular. 3 dari 10. Betul. Bahwa dirinya tidak sadar bahwa dia akan, kalau tidak segera merubah. Itu
Dengan 3 pola dari 10 itu hidup. tidak sadarkan diri bahwa dia itu terkena sudah terindikasi penyakit tidak menular. Dan hanya satu yang mungkin dari 3 itu, satu yang mungkin apa ya istilahnya care atau Iya. Iya. peduli. Peduli dengan dirinya. Dari situ bisa kita bayangkan betapa tingginya sebenarnya potensi penyakit tidak menular ini ada di tubuh kita tanpa kita sadari. Itu yang akan kita bahas, Sobat Sehat Kota Ngawi dan sekitarnya. Bukannya biar menakut-nakuti atau apa ya, tapi sebenarnya kalau kita lebih sadar lebih dulu, tahu bahwa kita di tubuh kita itu ada sesuatu yang kurang beres, artinya kita kan bisa segera mengantisipasi seperti itu ya. Tujuannya kita seperti itu, bukan menakut-nakuti kan gitu. Itu yang terpenting. Dan langsung saja saya untuk yang pertama ini saya tanyakan kepada narasumber kita, yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Itu judul atau materi kita. Penyakit tidak menular atau yang lebih dikenal dengan PTM. Itu sebenarnya apa sih, Bu? Kalau PTM sendiri kan singkatannya nggih, penyakit tidak menular. Iya. Itu dikenal juga dengan penyakit kronis lama, durasinya lama, diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak tepat atau tidak bagus, dan biasanya juga bisa dia dari genetik. Ya, keturunan. Ya, dari keturunan. Itu PTM nanti akhirnya. Berarti penyakit yang penyebabnya memang dari gaya hidup kita sendiri, mulai dari apa ya, katakanlah usia anak atau bahkan remaja, yang memang sudah salah gitu ya. Iya. Boleh dikatakan salah karena memang. Iya, salah. Terutama gaya hidup. Gaya hidupnya ya. Iya. Termasuk di situ ada pola makan. Pola makan. Jadi kalau ada remaja-remaja sekarang kita prihatin ya Bu ya. Iya. Karena sering banyak sekali yang mengkonsumsi katakanlah makanan yang siap saji, kayak food, ya, minuman bersoda gitu ya, berasa itu, dan juga berwarna. Sebenarnya ya enak sih memang, cuman ternyata itu kalau lama kelamaan akan berakibat yang nggak baik. PTM tadi bisa menimbulkan berpotensi penyakit yang tidak menular. Jadi itu Sobat Sehat, terutama kalian yang masih muda-muda di masa pertumbuhan lah katakanlah. So pola hidup sehat itu harus mulai sekarang harus benar-benar kalian tanamkan atau kalian terapkan lah sehari-hari. Terutama dari satu sisi itu adalah makanan. Jadi jaga pola makan kalian. Apa ya istilahnya, ojo hangger ajar. Itu yang satu poin buat kalian semua, biar nanti kalau kalian sudah dewasa itu tidak akan menanggung akibat dari karena kalian salah pola makan. Itu yang pertama. Penyakit tidak menular PTM banyak sekali pemicu atau faktor risiko dari penyakit PTM. Itu mencakup apa saja Kak? Kalau faktor risiko itu kan ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Kalau yang enggak itu kan kayak usia, kemudian genetik, gak bisa dirubah. Tapi kalau yang bisa dirubah atau dimodifikasi itu seperti yang tadi, pola makan, kemudian aktivitas fisik, kemudian kebiasaan merokok, kemudian ada lagi obesitas, dietnya itu kan bisa dirubah, ya tergantung perilaku kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang nggak bisa dirubah kayak usia, genetik itu nggak bisa dirubah. Kadang kan kayak hipertensi itu keturunan, bisa genetik, nggak bisa dirubah, itu pasti akan diwariskan. Tapi memang bisa dicegah dong. Nah bisa, artinya bisa dikendalikan biar tidak parah. Meskipun kita berpotensi, katakanlah orang tua saya keduanya hipertensi, otomatis waduh. Ya pasti warisan ada hipertensi warisan kan gitu hipertensinya. Aku gak enak banget, tapi supaya tidak mendapatkan warisan hipertensi lah, itu ada yang bisa dirubah tadi, gaya hidup. Sudah ada genetik, tidak diimbangi dengan pola hidup yang bagus akan semakin
Jadi itu Bagi tercetusnya. ya, Mempercepat dia kena Mem- hipertensi ya, benar. mempercepat. lebih memperparah. Nggih. Itu sobat sehat ternyata ya. Jadi ya gimana lagi ya, namanya sudah faktor genetik, artinya keturunan itu yang sudah resiko kita memiliki orang tua yang memang, kalau memang orang tua kita mengidap satu penyakit tidak menular kayak hipertensi, kemungkinan atau diabetes dan sebagainya, kemungkinan kita akan terkena itu besar. Tapi yang itu tadi sebenarnya bisa dicegah agar kita nggak terlalu istilahnya menerima warisan hipertensi berat gitu. Jadi bisa kita kendalikan istilahnya. Dan di sini adalah tugas dari pelaksana program penyakit tidak menular, seharusnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Nah, kita bicara ngobrolin tadi dengan pencegahan atau pengendalian itu sendiri. Nah, itu seperti apa bisa dilakukan? Tadi kan kakak sudah menjelaskan tentang pemicunya ini itu ya, termasuk pola makan yang sana. Ini sebenarnya pencegahannya sendiri sebenarnya seperti apa pengendaliannya? Kalau PTM sendiri pengendalian itu dari yang bisa kita lakukan itu dengan screening. Iya, screening atau deteksi dini. Mengetahui lebih awal. Iya. Itu ya, faktor resikonya tadi. Iya, dengan screening. Pengecekan ya. Iya, Jadi screening. tanpa kita istilahnya ngecek atau memeriksakan diri, meskipun kita dalam kondisi sehat, ya kondisi tubuh mungkin tidak dalam ada satu penyakit apapun lah, sehat bukan katakanlah, tapi kita juga harus wajib ya katakanlah, bisa ya akan lebih baik kalau diwajibkan gitu ya, melakukan screening atau deteksi dini. itu pentingnya datang ke puskesmas, datang ke tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi tidak pas sakit saja, sehat pun sebenarnya. Betul. Itu sobat sehat. Ini poin lagi bagi kalian semua. Jangan pas waktu sakit atau tiba waktu sakit saja kalian sambat. Tapi sebenarnya waktu sehat pun kalian bisa sambat ke teman-teman puskesmas ini. Ada apa dengan tubuh kita, biar kita tahu. Bisa dijadwalkan mungkin pengecekan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Durasinya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sekali bisa Bu ya. Sebenarnya nggak berat loh sebenarnya. Kebetulan PTM kan kita keliling Setiap bulan. Setiap bulan ada. Setiap bulan kita malah datang ke sasaran. Gitu. Jemput bola. Jemput bola. Datang ke desa-desa itu. Sasaran. Ternyata segitunya sudah ya dipermudah sekarang. Kerja dari teman-teman programmer atau pelaksana program PTM, bahkan sampai mendatangi kalian ke rumah-rumah. Kita per RW deh. RW ya? Iya. Datang per RW. Iya, kalau di Puskesmas Kasarma kan ada 8 desa. Jadi setiap desa itu ada berapa RW gitu kita datangi setiap bulan. Nanti bulan berikutnya Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Datangi tentunya melalui satu program loh Bu. Iya, Ada pemeriksaan. Iya. Artinya tidak langsung mendatangi di rumah-rumah ya. ya. Ada apa ya? Pospindu. 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 Nggih. Ya. Terus itu apa saja Bu yang ada di Pospindu? Ada di Pospindu itu pertama kali ya. Itu kan ada sistem 5 meja itu. 5 meja ya. Yang pertama kali kita mencatat dulu identitasnya, kemudian habis itu dilakukan screening tadi, faktor resiko PTM, itu ditanya-tanya ya, ada riwayat keluarga, dia menderita enggak keluarganya, bapak ibunya, ada yang menderita penyakit kayak hipertensi, diabetes, kemudian kolesterolnya tinggi, kemudian ada yang jantung, kanker, gitu di screening di awal dulu. Kemudian setelah itu dilakukan pengukuran itu tinggi badan, berat badan, kemudian kita lihat lingkar perutnya, habis itu kita lihat indeks massa tubuh. Nah, setelah itu kita lakukan pengukuran tekanan darah, tensi. Habis tensi kita lakukan pengecekan gula darah, kemudian ada kolesterol, ada asam urat. Habis itu yang terakhir kita edukasi. Melihat dari hasil tadi screening awal sama pengecekan, terus meja terakhir kita edukasi kalau memang hasilnya bagus ya cukup, kita ya tetap pertahankan, jagalah. Iya, tetap pertahankan pola hidup yang membuat hasil tadi bagus.
Kalau memang hasilnya kurang bagus, kita kolaborasi. Rujuk. Ya, kita kolaborasi dengan jejaring bisa, dengan Pustu Polindes. Kalau kemudian kita rujuk ke FKTP juga bisa. Oh gitu. Kita kan wilayah Puskesmas Kaserman itu dataran tinggi. Oh, Jadi maksudnya. ada yang 2 desa ya Bun, ya. jauh, Letaknya- lokasinya jauh dari dari Puskesmas Puskesmas. Kaserman. Jadi kita kolaborasi Gunung Sari bukan? Ya. Iya, Pelalen, Oh, Sumberan, Pelanan itu masuk Kaserman masuk ya? Kaserman, Oh. Jerambah. Jauh Jauh. banget. Jadi kadang mereka enggak mau. Pelanan sebenarnya lebih dekat ke Kali Purba. Iya. Kalau secara teritorial ya. Sekarang jalannya Margo. sudah bagus. Iya, oh. Tapi itu masuk wilayah Puskesmas Kaserman. Kadang mereka itu enggak mau kita rujuk ke Puskesmas karena memang jauh. Iya, jarak tempuhnya jauh. Terus kemudian gak ada yang nganter gitu alasannya. Akhirnya kita kolaborasi dengan bisa program lansia, kemudian bisa kita rujuk ke Polindes atau Pustu, kan ada di Ada situ di- Pustu Polindes Ya, terdekat betul. gitu, atau fasilitas kesehatan lain yang memang ada di Ada di daerah tersebut. setempat ya. Nggih. Kebetulan memang selain untuk usia produktif, ini berlaku juga dengan Iya. lansia. Oh, Lansia iya. ya Dengan iya. screening di lansia. Nggih. Jadi yang dilaksanakan sama dengan PTN. Mm. Seperti ada meja 1-2 itu, cuma sasarannya usia 60 tahun ke atas. Mm. Juga diadakan pemeriksaan seperti tadi, screening. Kalau diketemukan secara dini kan bisa kita Tidak memperparah parah, gitu loh. gitu. Nggih. Bisa mengobati secara Secara teratur. diobati, ya. nggih, tidak memperparah keadaan. Ya, kalau ngobrolin tentang lansia, saya jadi teringat di beberapa hari yang lalu baru saja diperingati Iya. ke-28 Ke-28. hari ulang tahun Lanjut usia nasional. Ini untuk opa-oma yang kakung yang putri, Aku aku mau putri kan di gitu selamat ya. ulang tahun yang ke-28 tanggal 29 Mei ya Pak itu. Iya, Ya. betul. Dan kemarin Bian sudah banyak ngobrol tentang lansia, dan lansia ini ternyata apa ya, kalau diambil kesimpulan itu satu orang lansia bisa mengasuh 10 anak gitu ya Bu ya. Produktif masih. Iya, tapi belum tentu 10 anak itu bisa mengasuh satu orang lansia. Betul betul. Ya, sangat Betul. penting banget Iya. kita apa ya istilahnya menghormati orang tua, terutama ibu yang memang melahirkan dan merawat kita sampai kita mungkin dewasa. Kenapa lansia ini menjadi apa ya istilahnya mendapatkan istilahnya prioritas perlindungan yang lebih karena memang apa ya, biar generasi kita nanti kelak mungkin generasi emasnya itu kalau sudah lansia benar-benar sudah generasi yang sehat Bu ya. Sehat menuju Indonesia Emas. Nah, Ya. itu bermartabat, berdaya guna kalau kemarin. Iya. Jadi masih Berdaya guna. ya, Masih masih produktif itu. produktif lah istilahnya. Ya, itu nanti lansia kita akan juga singgung. Kebetulan ada satu pertanyaan Bu, langsung saja ini. Untuk mengetahui deteksi dini, katakanlah saya kok merasa apa ya, tidak biasanya saya yang sehat-sehat saja, ternyata kok akhir-akhir ini kok agak pusing-pusing, yang agak gimana gitu ya. Iya. Itu apa kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu kita harus mulai katakanlah Harus berobat gitu. harus Sadar sadar diri. Iya. Nah, Sebenarnya kan dibilang di awal tadi nggak usah harus menunggu. sakit. Iya, Nah. nggak usah harus menunggu ada gejala. Ada keluhan. Iya. Kalau memang sudah timbul gejala, berarti ada warning dari tubuh kan, ada sesuatu dari tubuh kita yang harus kita cari tahu apa penyebabnya. Jadi segera silahkan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Monggo, kalau ke puskesmas, kalau memang puskesmas bisa mengobati, pasti akan diobati tiga kali ya Bu. Nanti kalau nggak ada beban, kita rujuk ke rumah, tingkat 2 rumah sakit. Rumah sakit yang lebih- Segera datang ke fasilitas kesehatan. Gitu ya. Iya.
Karena gini Bu, ini kebetulan juga ada satu pertanyaan dari salah satu sobat sehat nomor sekian yang ada di Kandangan, Desa Kandangan. Usia saya sebenarnya tergolong masih muda, tapi sudah terkena hipertensi atau bahasa Jawa ini bludak lah, gitu ya. Ini bagaimana penanganannya Kak? Kalau masih muda, kalau mungkin seusia kita, seusia saya yang up 50 mungkin. Itu yang pertama tetap tadi ya. Itu kalau memang dia masih muda, yang paling penting hidup sehat. Selalu bahagia, jangan mau kita dikendalikan penyakit, tetapi penyakit yang kita kendalikan. Itu prinsipnya. Itu yang paling penting. Gitu. Pola hidup harus dirubah, apalagi masih muda. Mungkin kita flashback ke belakang ya. Dari orang tua, apakah ada riwayat tadi? Maka pentingnya deteksi dini di sini. Masih muda ya Bu, masih muda sudah kena hipertensi. Harus digali. Iya, Apa? Flashback ke belakang, oh ya orang tua ada enggak riwayat seperti itu? Genetiknya Iya, ada. kayak tadi faktor resiko yang nggak bisa diubah, genetik tadi. Bisa juga sekarang nggak, orang tua saya nggak memiliki lah, tetapi dia nggak ngaca enggak ke dirinya selama ini saya gimana pola hidupnya, Pola makannya, pola makan, aktivitas fisik, dia perokok enggak. Kalau laki-laki sekarang kan laki-laki perempuan sudah merokok semua ya, apalagi yang terbaru kan kayak vape itu. Oh iya. Iya kan, nah, Rokok salah elektrik. satu pencetus timbulnya PTM tadi. Dia nggak sadar, hanya mengikuti gaya hidup aja Iya, biar kelihatan keren kan gitu, tapi Iya. dia nggak Ya, mikir kalau yang akibat. pertama kali nggih kayak sama Mas atau Mbaknya tadi yang masih muda kena hipertensi, selalu kontrol rutin ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau memang sudah minum obat, itu harus patuh minum obat. Segera berubah dari pola hidup yang nggak sehat ya, kembali ke pola hidup yang sehat. Terus tadi sekali lagi selalu bahagia dan jangan mau dikendalikan oleh penyakit, tetapi penyakit yang kita kendalikan. Insya Allah nanti tidak akan bertambah buruk, tapi kita bisa mengontrol penyakit tersebut. Itu sobat sehat. Jadi prinsipnya kita harus bisa mengendalikan penyakit, bukan sebaliknya. Iya. Itu poinnya di situ. Karena kalau kita sudah berprinsip di situ, ya kita harus dari situ kita akan hati-hati. Kadang kan kita dengar, aduh kena hipertensi, itu kita sudah pikirnya kemana-mana ya. Aduh gimana ini, apalagi masih muda. Jadi tetap semangat. Ya, itu tadi tentang beberapa pertanyaan sudah Bian singgung, termasuk kaitannya dengan hipertensi yang melanda anak muda yang seharusnya memang masih normalnya sih sebenarnya belum jauh dari penyakit, tapi ternyata zaman sekarang ada sih, bahkan banyak ya. Bahkan banyak yang masih muda aja terkena diabetes, banyak terkena jantung, bahkan banyak itu yang membuat miris kita praktisi kesehatan ini, kok bisa ini terjadi. Dan ini sebagai tugas kita teman-teman dari pelaksana program PTM, dan kebetulan saya petugas promosi kesehatan, untuk selalu mengintervensi, mengingatkan, selalu tugas kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk sadar tentang kesehatan. Itu penting sekali. Kita balik ke Puskesmas Kasraman. Ini yang sudah dilakukan, kaitannya giat-giat yang sudah dilakukan di Puskesmas Kasraman. Tadi sudah sempat menyebut ada Pospindu, salah satunya Pospindu. Selain itu mungkin giat-giat apa dan hasilnya sudah seperti apa sampai detik capaiannya lah katakanlah. Yang di PTM sendiri itu ada kegiatannya yang salah satunya Pospindu PTM tadi, kemudian ada screening merokok anak usia 10 sampai 18 tahun. Screening anak-anak sekolah lah katakanlah. Iya, anak usia sekolah. Kemudian ada lagi Pospindu tapi untuk karyawan instansi. Oh, instansi. Berarti yang termasuk yang dilakukan oleh teman-teman dari dinas. Saya sering mengikuti kegiatan cek kesehatan itu, dihitung
lingkar badan, berat badan, Nggih. pinggang, nah, gitu, Nah, dan itu sebagainya. itu salah satu kegiatan Alhamdulillah itu. hasilnya positif semua, artinya saya masih dalam batas normal semua, baik Nggih. gula, kolesterol sampai dan juga tekanan darah saya semuanya normal. Ya cuma aja berbobot aja. Lanjut dengan kiat-kiat kasreman. Iya. Ya tadi 3 tadi itu kalau di Pospindu PTM itu sudah mengcover tadi ya, ada deteksi dini stroke, ada deteksi dini hipertensi, ya ada deteksi dini diabetes. Jadi satu kegiatan Pospindu itu sudah mencakup banyak. Ada deteksi dini obesitas dari IMT tadi. Iya, dari IMT, dari lingkar perut. Tinggi badan Iya, tadi itu sebenarnya satu kegiatan itu sudah bisa banyak hasilnya dari Pospindu itu. Ya, itu sobat sehat, dan itu sampai sekarang masih dilakukan. Dan kebetulan capaiannya Alhamdulillah untuk capaian itu SPN pelayanan HT, pelayanan diabetes sama screening usia produktif itu 90 berapa gitu, 90% lebih lah. semuanya sudah Nggih. mungkin pada sadar lah bahwa ini penting gitu ya. Pada datang ya, jadi kalau ada yang seperti itu. Dan itu semuanya gratis Bu ya. gratis. Kita juga ada itu loh, dukungan lintas sektor. Dukungan desa dari desa, peran dari ya menyediakan sticknya. Stik kolesterol, stik asam urat itu desa. Ada desa ya Bu ya. Ada desa ya. Nggih. Ya. Itu biasanya dirapatkan waktu rapat linsak ya Bu. Iya, Nggih. atas rapat linsak itu. Masuk di musrenbang Musrenbang. Iya, Leres masuk itu, masuk itu. Kemudian dari desa juga PMT. Ya, kalian dapat PMT. Pemberian Ya. makanan tambahan. Ya, jadi sudah datang dicek pemeriksaan, dapat PMT sekalian, dapat sehat juga. Sebenarnya dimanjakan sekali ya masyarakat ini, Iya. dimanjakan, diperlakukan sebab raja lah istilahnya. Iya, Datang, sudah. tinggal hanya datang. Sudah dicukupi semuanya, tinggal sadar diri aja untuk datang. Nah itu sobat saya. Sebenarnya pemerintah ini sudah membuka lebar tentang layanan kesehatan. Bahkan di desa pun itu sudah ada penganggarannya di anggaran desa untuk kegiatan seperti ini, katakanlah untuk menyediakan, termasuk penyediaan makanan tambahan untuk yang datang, menyediakan peralatan-peralatan untuk mendukung program dari bagian screening ini. Semuanya itu anggarannya dari dana desa. Jadi kalau itu nggak kalian manfaatkan, jadi kalau kalian yang pokok-pokok anggaran dana desa di ini di itu yang nggak benar, nah itulah. Coba sekarang lebih bijak lagi lah menyikapi program-program yang ada di desa kalian ini. Benar-benar programnya itu untuk masyarakat desa atau hanya menguntungkan katakanlah orang untuk kalian. Di situ harus juga bisa mengoreksi. Kalau itu memang untuk masyarakat desa, untuk pemanfaatnya memang untuk masyarakat, ya kalian harus dukung full. Ya kalian datang dengan datang itu. Toh gratis loh, gratis. Terus dikai ya, dicek kesehatan nih, kurang opo jadi pemerintah ini. Waktu itu kalian juga kadang nggak sadar, males-malesan gitu ya. Fasilitas sudah ada semua. Ya sobat sehat, ternyata memang penting juga ya, memang kita tahu tentang deteksi penyakit ini, sehingga nanti kita bisa menentukan langkah kedepannya kalau memang kita terdeteksi gitu ya. Selain dikonselingkan dengan tenaga kesehatan, otomatis kalau memang ada yang katakanlah penyakit tertentu yang lebih berat, kan langsung ditangani oleh dokter yang lebih representatif. Itu yang terpenting sobat saya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai lah ada timbul penyakit yang memberatkan bagi masyarakat. Ini masyarakat harus sehat, itu yang penting. Tadi sudah dijelaskan screening dan sebagainya. Terus tadi sempat ada yang menyinggung tentang hipertensi dan sebagainya. Artinya kalau kita sebenarnya kita rangkaikan kayak dari kakak tadi jelaskan, sebenarnya itu kalau kita tarik
sama persis dengan apa ya, program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nggih. Bisa kolaborasikan Kolaborasikan, nggih. atau dikawinkan lah, Nggih. di-matchkan. Terbukti di Germas kan selain PHBS, pola hidup sehat, pola hidup bersih, di situ yang digenjot selain stunting ya, yang memang menjadi program utama di pemerintahan Jokowi, yaitu pola hidup sehat dan pola hidup bersih. Dan salah satunya ada Cerdik kan. Iya. Itu Cerdik yang memang tadi disinggung-singgung secara tidak langsung disinggung oleh. Mengarahnya ke situ. Nah, Nggih. Cerdik bisa dijelaskan Kak, Cerdik itu apa? Untuk mencegah supaya tidak terjadi PTM. Iya. Salah satunya yaitu di Germas Cerdik. C-nya itu cek kondisi kesehatan. Cek secara kondisi berkala. kesehatan. Iya. Secara Entah berkala. ada gejala ataupun tidak ada gejala, monggo kita cek kesehatan kita. Kemudian yang enyahkan asap rokok. Enyahkan asap Iya, rokok. kalau yang kita di puskesmas tadi ada screening, terus ada ya lupa penerapan KTR, kawasan kawasan rokok. rokok. Nggih. Ada Sudah screening juga. Terus kemudian R-nya rajin melakukan aktivitas fisik. Rajin Iya, melakukan aktivitas fisik ya. minimal 3-5 kali dalam waktu 1 minggu, dan sekali aktivitas fisik itu kurang lebih 30 menit. 30 menit itu yang dianjurkan. Kemudian diet, nggih, Cerdik D-nya diet seimbang ya. Nggih, Diet yang diet seimbang. yang seimbang. Kemudian istirahat yang cukup. Terakhir K-nya Kelola stres. Iya, Kelola stres ini kesuai. nggih. Jadi kita itu bisa ya atas program. Iya. Ya, yang paling penting ini ya, mungkin kelola stres ini nggih. Kelola stres. Iya lah, ini Penting ya. ini ya semuanya penting, tapi untuk kelola stres ini kan kita agak apa ya, kaitannya dengan psikologi gitu. Iya. Kalau boleh apa ya, biar ini berarti healing itu penting juga ya. Oh, penting sekali, Pak. Betul. Healing gitu ya kalau Iya. kalau orang sekarang bilangnya healing. Healing, nggih. Healing. Atau kalau mungkin orang-orang zaman anak-anak itu piknik tipis-tipis lah. Ya, meskipun nggak harus jauh-jauh, nggak Iya, harus saya cukup nggih. di Ngawi aja lah, wilayah Ngawi sekitar. Banyak tempat wisata sekarang. Di Kasreman mungkin ada. Iya, tahun kolam renang, pemandian, waduk pondok. Kalau di Kasreman gitu ya. Iya. Itu Dengan penting. iya. Sehingga Minimal bisa menurunkan Iya, potensi tekanan. stresnya kita tekanan. dengan ini apa sering ketawa itu loh, Pak. Tapi Oh. Bisa juga. olahraga ketawa bisa Hmm. mengurangi stres juga itu. Tapi jangan ketawa sendiri. Nah, Ketawa sendiri. iya kalau Iya. ketawa sendiri. Iya. Jadi bikin kita senang. Iya, Iya. kumpul-kumpul sama teman, Bahagia. bisa tertawa itu kan bisa Mengurangi ya, mengurangi stres juga. Melepas rasanya. Iya. Terus kalau saya sukanya nyanyi, Bu. Oh, Oh, iya, iya. itu satu. Main musik. Iya, Ini juga ini. Ini suka nyanyi kan karaoke gitu. Kalau di puskesmas nunggu jam gitu, nih Oh, nyanyi. ya itu kan juga untuk bisa menurunkan ketekanan. Iya, ya. iya. Kita bisa relax, gitu apa ya kalau nyanyi. perlu sekali itu. Seneng lah. Iya, Bapaknya seneng kalau nyanyi itu. jangan sepanang terus gitu. Iya, benar. Ya. Itu sobat sehat cerdik. Jadi Iya. tadi dijelaskan ya, cek kesehatan penting. Kita sudah jelaskan. Enyahkan asap rokok. Rokok. Nah, saya sempat melihat di satu kawasan itu ada ditempelin stiker KTR Iya. di kawasan tanpa Tanpa rokok. rokok. Nah, itu apa ya, boleh dikatakan bertolak belakang dengan ada yang namanya area no smoking. Ya kan? Iya. Kita di sini menerapkan kawasan tanpa rokok, tapi di satu sisi ada penyedia kawasan Kawasan khusus area no rokok. smoking. Nah, itu penerapannya sendiri di Memang ada ya, Bi? Iya, iya. KTR itu Ada. Cuma kalau kayak sekolah, instansi, kayak di apalagi pelayanan kesehatan itu memang tidak boleh menyediakan area no smoking. area, iya tadi.
memang harus bebas asap rokok. Rumah sakit terutama. Iya, Iya. rumah sakit, puskesmas, kemudian sekolah. Mungkin yang disediakan itu tempat-tempat umum seperti Iya, alun-alun atau iya, itu pasar ada. mungkin ya. Ada kawasan untuk tempat merokok itu boleh, tapi kalau memang untuk fasilitas kesehatan itu tidak boleh, harus bebas asap rokok. Apalagi rumah sakit ya. Iya. Ya. Tapi kenapa di rumah sakit kebanyakan saya melihat malah, waduh, kalau di luar-luar di Iya, sekitar iya. itu, Iya. bahkan saya sempat tanya ke Neng di pos keluar, saya tak utut, saya metut dulu gitu. Masalah kan gitu. Iya, iya. Ada fenomena seperti itu gimana Bu? Ya kita sebenarnya juga kalau pas waktu pertemuan PTM ya itu kemarin baru aja kita screening merokok. Ya, Bapak Ibu guru itu banyak yang ngeluh, Bu, banyak anak-anak itu yang merokok, Bu. Kita kelas kemarin kelas 3 Tiga itu berarti usia 89 ya. Oh SMP. SMP ya. Iya, SMP. SMP itu kemudian kita gini, kalau kita dari tenaga kesehatan yang bisa kita lakukan edukasi nih, edukasi kemudian kita cari pas waktu screening itu kita tanya, kalau pas waktu ditanya ya mereka bilang enggak Bu, Nggak jujur berarti iya, ya. terus memang ada yang jujur, tapi kebanyakan banyak yang tidak jujurnya. Terus ibu guru, bapak ibu guru itu mengeluh ke kita, petugas kesehatan, pripun Bu, harus kita gini fasilitasi, kalau memang mau silahkan yang merokok kita kasih konseling, disediakan konseling UBM itu di puskesmas. Monggo silahkan dirujuk ke puskesmas gitu. Kita ada fasilitas UBM itu. Kita ya kita ya sebatas edukasi gitu. Jadi ya perlu peran orang tua juga. Iya, pengawasan orang tua, Lingkungan juga. lingkungan. Iya. Jadi, kalau merokok itu gimana gitu? Kasihan. Ada yang bilang wes tutup aja pabrik rokok, lah ya nggak semudah itu nggih. Benar. Nggih. Karena memang apa ya, kalau kita menutup pabrik rokok artinya kita Dan juga iya pripun nggih. ya membunuh petani-petani tembakau kita juga. Terus Iya. beberapa karyawan yang kehilangan Bekerja, pekerja, iya. itu kurang inilah. Jadi memang harus benar-benar kita yang Ya sadar. kita nggih edukasi, Ada konseling itu tadi. nggih, Dari edukasi dan ada edukasi. bimbingan rohani mungkin ya bisa. Nggih. Kalau screening merokok usia 10 sampai 18 Iya. di usia sekolah ya Kak. Iya. Kalau itu kedapatan di screening itu ternyata ada yang jujur, Iya. terus ada yang katakanlah sebenarnya nutup-nutupi tapi kita tahu oh, kamu mesti Pasti rokok dari merokok ya. Dari kadang teman yang di sebelahnya, kok yang ngerokok dari ngerokok bau kan, gitu iya. ya. Dari bibir dah kelihatan Ah, biasanya. Iya, betul. muka hitam gitu ya. Terus Iya. itu gimana Bu tindakan dari teman-teman nakes ataupun guru? Iya, kita habis screening itu kan kita Edukasi tadi Iya. ya. Setelah edukasi kita rujuk ke ada tadi Iya UBM bagian konsel apa itu? konseling, Konseling. nggih. Upaya berhenti merokok itu. Kalau memang ya bersedia monggo kita fasilitasi, ada konseling merokok. Itu nanti ada petugasnya di situ. Oh, jadi memang ada upaya untuk Oke. apa ya, mengendalikan lah biar anak-anak muda ini memang benar-benar ya generasi yang bersih atau kulit dari Generasi asap penerus rokok. Gitu ya. harus dihentikan. Iya, kita masih seputar cedik Bu tadi tentang asap rokok cek kesehatan sudah. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama adalah rajin. Yang ketiga ya, rajin aktivitas fisik di Iya. di apa? Di cedik. Ini pertanyaannya aktivitas fisik, tentang aktivitas fisik. Ini sebenarnya yang benar secara proporsional seperti apa sih Bu bagi apa ya? Katakanlah usia lah, per usia atau kalau ada lansia kebetulan yang memang punya dia sudah menderita satu penyakit Iya. ini yang lumayan agak penyakit degeneratif lah katakanlah penyakit yang yang menjangkiti kita yang mungkin di usia tadi Pak 65 ke atas Bu ya banyak kan sudah banyak yang mengidap dari itu ya mungkin secara proporsional ini aktivitas fisik apa yang bisa dilakukan? Kalau untuk lansia itu ada senam ya, tapi senamnya itu enggak senam lansia, enggak seperti gerakan-gerakannya itu khusus lansia. Jadi enggak
nggak seperti yang masih produktif gitu. Apa yang sekarang itu senam. Senam lansia. Iya, gerakannya itu khusus lansia. Itu setidaknya satu harinya bisa 30 menit, ya minimal bisa seminggu itu 3-5 kali. Kalau nggak bisa mungkin kita jalan sehat, itu namanya sudah olahraga. Karena kalau orang tua suruh olahraga senam yang Mengeluarkan jeduk-jeduk itu malah bertambah nanti. Nah, Apalagi kalau tenaga yang punya sakit jantung malah memperparah nantinya. olahraga ringan ya, Bu. Ya. Jadi memang disesuaikan Oke. dengan Kemampuan. Ya. Mungkin kalau sudah nggak bisa jalan, olahraga sama duduk itu juga ada. Ya, juga ada. Kemarin tuh sama dokter Adi ada senam untuk kesemutan itu loh Pak. Senam Senam mengurangi untuk kesemutan kesemutan. ada. itu seperti apa, Bu? Gerakan seperti kalau tangannya yang kesemutan, kita sering olahraga meremas-remas seperti kertas yang digunting-gunting itu atau jerami ya kalau diremas-remas, olahraga setiap harinya gitu. Mungkin pagi sama sore bisa diulang 10 menit gitu. Kalau kakinya yang kesemutan, gerakan seperti mengulas tadi itu kakinya. Mengulas itu gerakan Ini ya, ditekuk gini ya, kayak ya kalau kakinya untuk injak-injak gitu loh Pak, kalau kakinya. Kalau tangan meremas-remas gitu. Alhamdulillah. Melancarkan peredaran Iya. darah, Bu, ya, Bu. Iya, benar. Saya pernah tahu ada Sistem bola-bola kayak seperti itu. bola kecil ini sebesar bola pingpong sama bola tenis yang agak bergerigi. Ya gitu. kalau Itu salah satunya ya. ya kalau di desa kan Nggak ada, Bu ya. kalau itu harus beli tuh Pak. Iya. Kalau di desa kan apa yang ada. Oh, Gimana? Saya punyanya jerami panen itu loh Pak. Oke. Ya itu bisa. Atau gunting-gunting kertas digunting-gunting kecil-kecil gitu kan bisa diremas-remas gitu. Jadi nggak butuh harus beli. Mengeluarkan Ya. dana. Tapi alhamdulillah saya nggak beli kok, Bu. Artinya kebetulan saya sering senam jari, Bu. Karena saya iya. tukang pijit. Piano. Iya, karena senam pijit jadi jari-jari saya Selalu gitu. Ya. Iya. alhamdulillah lah punya kemampuan yang Iya. itu. Kalau kaki sebenarnya saya kalau tiap pagi sama sore, kalau subuh saya rajin jalan-jalan. Iya. Sore pulang dari Iya. apa aktivitas kerja gini, Nggak harus. kalau Iya. lalu jogging Oh, iya. sama teman-teman sepantaran gitu, Iya. sekarang bion-bion. Yang penting rutin itu tadi. Ya konsisten, Konsisten. Iya. Iya. itu aktivitas fisik ya. Itu sobat sehat, jadi pentingnya kita melakukan yang namanya apa ya tadi yang sudah diprogramkan di Germas yaitu Cerdik. Ada cek kesehatan, penyahat rokok, aktivitas fisik, D-nya tadi diet yang seimbang tentunya ya. Iya. Karena diet itu kalau nggak seimbang apa ya, kadang kalau kita salah kaprah malah fatal. Iya. Iya. Kadang yang punya asam lambung Iya. itu punya Jadi asam kita lambung harus naik. kerjasama dengan ahli Ahli gizi. gizi. Betul, ahli gizi yang seimbang. Diet itu bukan berarti harus mengurangi berat badan. Ada yang diet malah menambah bagi yang kurus-kurus. Iya, Iya. iya. Jadi Iya, kan? ada juga itu. Kan teman-teman jadi salah ini. Diet itu kebanyakan iya. Salah persepsi kalau dari Sesuai itu dengan apa Iya. sakitnya. Iya. Oh, iya kan. Iya. Diet itu Iya. mengurangi berat badan kalau orang yang tapi iya. Kalau bagi dia kena penyakit paru-paru ya harus biasanya kan kecil, kalau harus kita menambah Nambah supaya berat tinggi badannya kalori, naik. tinggi protein biar berat badannya menaik. jadi Tinggal makanya yang benar diet seimbang. Iya. Seimbang itu nggak perlu harus menurunin aja. Ada yang diet malah nambah berat badan. Itu yang Pian tahu. Tentang PTM, Bu. Ini kan di Indonesia perkembangan atau prevalensinya PTM di Indonesia ini memang sangat tinggi, kecenderungannya tinggi lah. Naik terus ini. Ya, kecenderungannya tinggi seperti itu, Iya. naik terus. Ini gimana, Bu? Ternyata masyarakat tuh masih Iya, kurang menganggap remeh lah. PTM tadi. belum banyak yang sadar diri Nah, tadi Pak. kembali lagi. Sebenarnya kita juga dari program dari Puskesmas itu lewat Germas tadi kita promosi kesehatan lewat prokes juga kan, edukasi, kasih penyuluhan Iya. tentang PTM, bahayanya apa itu sudah kita lakukan
sampai kita jemput bola datang kayak Mas Bendo tadi nggih, mendekat ke sasaran itu sebenarnya untuk mengendalikan PTM tadi. Lah ini terus ada dukungan dari lintas sektor juga sebegitunya mendukung Iya. program. Kalau ada yang nggak mau datang malah dijemput ya, karena Iya, ada juga. lintas sektornya itu jemput. Kita kan punya kader toh. Nah, kader yang akan menghubungi sasaran. Ya itulah karena apa Sama ya. kadang di home care kita. Iya. Oh, iya. sampai home care ya? Iya, kalau lansia sudah Nggak nggak bisa datang jalan ke- biasa kita datang. datangi. Iya. Itu ya sampai home care bahkan. Ya fenomenanya sekarang memang apa ya, masyarakat Indonesia budayanya memang seperti itu Bu. Kalau dituturi itu kadang susah, ya kan, ditenteni malah ngedok kan Takut, gitu. nggih. Jadi kalau dia sudah merasakan baru dia jerah. Mungkin iya ya. Apa kalau sudah menderita? Jadi harus dipukul dulu baru. Sebenarnya kan bukan itu. Nah, Sebenarnya kan pencegahan lebih mencegah. baik. Nah Nggih, itu Bu. sebenarnya. Tapi memang ya itulah susahnya masyarakat Indonesia ya, masih belum paham betul atau sadar tentang kesehatan itu yang utama. Bu, ini ada pertanyaan lagi dari salah satu sobat sehat yang sudah masuk. Ini bagaimana cara mencegah penyakit tidak menular di usia remaja atau sejak remaja? Kembali lagi Iya, tadi oke. faktor resikonya yang dirubah dan tidak rubah, yang ini pola hidup. Pola hidup Kembali itu lagi, penting ya. iya, kembali lagi pola hidup yang sehat, kembali lagi ke cerdik lagi. Oh, Itu kuncinya pokoknya. jadi Kalau bagi untuk mencegah PTM ya kuncinya ini cerdik. Kan ada kegiatan UKS juga ya kita. Iya, untuk UKS. Indonesia, Ya, KRR. dari anak SD itu ya Iya. bisa. termasuk pemberian vitamin Iya, vitamin Tambah Tambah darah, darah, tambah darah. remajanya. itu ya salah satu upayanya. Jadi intinya segala bentuk program yang diterapkan di baik di desa, di sekolah-sekolah itu kan sebenarnya tujuannya untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Jadi ya ayolah itu semuanya kita sebagai apa tenaga kesehatan kita terus meng-push memberikan inilah Edukasi, intervensi, promosi. tapi bagi yang di masyarakat sendiri ya harus ayo itu ya harus ditangkap juga, Ya, dilaksanakan iya. juga kan gitu. Kita kerjasama lah, saling menjaga itu yang terpenting. Saling mendukung. Saling. Keluarga sangat penting juga, Pak. Dukungan keluarga. Iya. Itu ya, terutama untuk remaja-remaja. Jadi ya sekarang wis dirubah lah pola-pola hidup sing kadang kalian sering gadang sampai malam sehingga kurang istirahat. Ini jenis HP miring, gaming itu kadang sampai subuh kan gitu ya. Dan itu mungkin kalian juga nggak jaga pola makan kalau malam itu. Kadang makannya ngawur, terus dia karo udut lah dolanan kuwi kan gitu. Minumnya ya minuman kadang ya ngawur, terus minum beralkohol gitu. Memang enak sih ngelakuin. Saya pernah Bu dulu waktu masih muda ya juga sering, kebetulan sih nggak nge-game sih. Saya memang ada program bikin apa ya namanya, apa istilahnya tuh kayak bikin aransemen. Tapi itu harus memang butuh waktu yang sepi dan nggak ada yang ganggu gitu. Kayak malam bikinnya. Tapi kan ya memang kalau siangnya istirahat itu yang terpenting. Itu yang harus kalian jaga ya. Mulai bengi wis rasa, ngerokokan ya wis udut rasa, mangan ya rasa seneko-neko, kok nek makanan golongane cilok, apa itu? Desing. Nah, gitu. Memang enak sebenarnya tapi ya itulah dampaknya. Sebaliknya neng sayur, balik neng tempe goreng, tahu goreng gitu ya. Itu yang terpenting. Buah kalau memang mampu, gak salah larang-larang lah gedang nang pinggir rumah suruh makanan sendiri. Nah, kates ngencepne dukul mateng, iya makan gitu kan. Makan seimbang tadi. Jangan yang buah-buah impor yang itu mungkin secara kita juga nggak tahu pengolahannya pakai pestisida dan sebagainya, itu malah mungkin berbahaya. Yang hanya di sekitar rumah kita aja. Nggak perlu pelumi tangga ini, pas matang itu bandem. Kalau di desa tuh nggak
gitu nggak nyolong. Iya. Saya nyuri dikasih Pak. Dikasih. Ngambil dulu Dikasih. baru ini tadi Dikasih. kasih belum Mana yang sempat panen ngomong duluan. gitu. Kalau saya Kayak enak hidup di desa itu nggak punya apa kadang dikasih kalau tetangganya panen. oh iya, alhamdulillah. Nah, ini kaitannya dengan tadi buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Artinya apakah konsumsi gizi yang seimbang ini bisa apa ya sebagai potensi untuk cegah PDN? Bisa. Oh. Diet yang seimbang tadi masuknya. Nanti untuk pasnya gimana yang harus dilakukan tentang gizi, nanti biasanya kita rujuk ke ahli gizinya. Konsul gizi itu ada kok di puskesmas. Oh, gitu ya. Biasanya nggih, kalau obesitas itu langsung kita rujuk. Mereka temukan pasien dengan obesitas gitu. Kita rujuk ke ahli gizi dulu. Ya. Jadi pada intinya sekarang puskesmas memang benar-benar sudah membuka lebar apapun Nggih. masalah tentang kesehatan yang ada di masyarakat yang ingin ditanyakan, dikonsulkan, Nggih. semuanya kayak ada di puskesmas ya. Ada. Nggak perlu harus jauh-jauh ke rumah sakit yang representatif di puskesmas. Iya. Cukup jadi bagi teman-teman yang ada di desa udah nggak usah apa ya terlalu minder harus ke rumah sakit mana, tanya aja ke teman-teman di puskesmas. Puskesmas. Saya yakin juga pelayanan di puskesmas sekarang sudah mulai nyaman lah, nggak yang harus antri berdasarkan kayak dulu harus ini. Sekarang sudah ditata benar karena memang semakin apa ya zaman ini semakin canggih, kita juga bisa semakin menata lebih. Jam buka pelayanan juga sampai ini. Iya, ini info yang penting ya. Mungkin puskesmas Kaserman ini apakah juga berubah atau enggak di jam kerjanya? Ikut 5 hari kerja juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi sobat sehat, sekarang di puskesmas itu tidak 6 hari kerja, tapi 5 hari Sejak 1 Juni. sejak 1 Juni kemarin. Jadi mulai setengah 8 ya. Iya. Setengah 8 sampai setengah 2. Setengah 2 apa jam 2? Setengah 4. Pelayanannya Iya. Iya. sampai setengah 4 pelayanannya. Wah, luar Kalau biasa. masih ada pasiennya datang tetap dilayani. Oh gitu ya. Oh iya, jadi setengah 8 sampai setengah 4 itu kalau hari Senin sampai Kamis. Kalau Jumat Sampai jam 2. jam 2 ya. Kalau sudah tutup kan ada OGD juga. 24 Oh jam. bagi Ya. yang 24 punya jam. rawat inap Iya. atau GD dan Polnet Polnet. itu tetap 24 jam. jam. Tapi Sabtu tetap tutup ya. Itu Kak. UGD Oh, sama Polnet UGD yang Polnet Iya. buka, tapi kan yang pelayanan Pelayanan rawat rawat jalannya tutup. tutup karena butuh healing itu tadi ya. Ya itu sobat sehat, itu info bagi kalian tentang puskesmas se-Kabupaten Ngawi di 2 Mas sekarang sudah jam operasional untuk rawat jalannya sudah berubah. Jadi sekarang sudah penerapan 5 hari kerja itu mulai 1 Juni kemarin. Jadi kalau kalian datang Sabtu ya maaf nggak bisa terlayani mungkin kalau pas Bisa nanti dirawat. dialihkan ke OGD. Oh, Pak, di ya. UGD. Tetap masih dia masih bisa dilayani di UGD. 24 jam Pak. Benar. Ya, oke Bu, nggak terasa sudah hampir 60 menit kita ngobrol santai, tapi memang ini penting sekali bagi masyarakat mengedukasi tentang penyakit tidak menular ini karena fenomenanya tadi banyak sekali anak-anak muda sudah terkena hipertensi, sudah terkena diabetes, jantung bahkan, dan yang lebih parah lagi 3 dari 10 orang itu loh tidak sadar kalau dirinya terjangkit penyakit tidak menular. Yang sadar dari 3 itu hanya 1 yang cenderung mau apa istilahnya mau datang ke fasilitas kesehatan. Ini yang apa yang menjadi prihatin kita sebagai tenaga kesehatan. Sebelum kita tutup, Kak Sunarsi dan juga Kak Titin, mungkin ada himbauan closing statement penutupan atau mungkin pesan untuk teman-teman sobat sehat yang ada di kami. Silakan. Ya, untuk teman-teman jangan menunggu sakit untuk datang ke fasilitas kesehatan. Jadi entah sakit atau tidak, monggo segera Harus rajin ya, kontrol periksakan pemeriksaan. diri ke fasilitas kesehatan,
baik itu di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain. yang dekat. Jangan lupa selalu bahagia. Iya. Ya, jauh lebih bahagia dan Iya. sekarang ya. Mungkin bisa dilanjut Kak Titin yang bisa diimbaukan atau pesankan untuk teman-teman sobat sehat. Itu tadi seperti Mbak Narjah ya, kita harus merutinkan untuk mengontrolkan kita baik sakit atau tidak, atau ada gejala sakit atau tidak. Ya. Kita rutin setidaknya 6 bulan sekali kita check up ya, atau 1 tahun ya Pak ya. Screening itu setidaknya 1 tahun itu ya. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita sudah merasakan, kan pengobatannya susah. Susah dan mungkin malah mahal ya. Ya kadang malah fatal gitu kalanya. Ini. Dari itu sobat sehat kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita sadar akan potensi penyakit yang menular, ya marilah ayo kita mulai dari sejak dini bisa kita cegah dan kita kendalikan. Sekali lagi tadi ada pesan poin penting, penyakit yang kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan penyakit. So terima kasih kepada semua sobat sehat yang sudah menyimak acara ini. Mungkin kita ketemu di lain kesempatan dengan materi yang lain, tetapi tetap masih di seputar kesehatan. Terima kasih Kak Sunarsi yang sudah mau datang, Bu Kak Titin yang sudah mau datang. Nanti kalau kita kontak lagi untuk ngobrol lagi di sini, jangan kapok ya. Yang penting itu salam buat teman-teman di Puskesmas Kasreman semuanya, tetap semangat dalam melayani masyarakat. Dan juga kalian kepada sobat sehat, benar apa kata Bu Titin tadi, budayakan pola hidup sehat menjadi perilaku sehari-hari kita. Jangan karena terpaksa, jangan karena kita terlanjur sudah menyesal karena sudah mengidap satu penyakit. Karena penyesalan datangnya akan terakhir. Sehat itu mahal, sehat itu diawali dari kita. Karena kalau kita sekaya apapun, sebanyak harta apapun, ya katakanlah ison numpak Alphard, Pajero dan sebagainya, katakanlah duitnya katakanlah sak berangkase sak gedung. Tapi nek gak iso apa-apa mergo loro. Iya. Nggak ada Nggak gunanya. ada artinya. Itu yang terpenting Jadi sobat. sehat itu sangat penting. Sehat itu mahal. Itu poin. So terima kasih kepada kalian semua. Mas Raja Bian akan hadir di Goso Goyang Suara Usada, di mana Bian akan hadirkan lagu-lagu kesukaan kalian yang hit, lagu Jawa, lagu-lagu campur sari dan juga koplo untuk kalian semua. Tapi masih diedukasi dengan kesehatan, masalah kesehatan. So sebelum kita tutup pada pagi hari ini, mungkin di edisi selasa besok kalian nanti juga bisa bergabung bareng Bian lagi di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas segala atensinya. Satu tembang untuk kalian semua, ada Komang dari Raum Laudi. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Kita selesai. Nanti kalau pengen lihat rekamannya di Instagram, Instagramnya Promkes.